Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, harapannya bisa, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang Allah kasih itu adalah untuk mendekatkan diri, ya, dalam arti untuk mendapatkan keberkahan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, banyak orang yang mengatakan berkah, ya. Berkah itu para ulama mengatakan, yaitu tafsirannya berkah adalah ziyadatul khair. Ketika kita mengatakan berkah, semoga berkah, ya, maka semoga tambahnya kebaikan, tambahnya amal solih. Jadi makna berkah itu seperti itu. Di berkah itu bukan hanya atau yang diartikan bertambahnya mal, bertambahnya, ya, amal, bertambahnya harta, ya, mal, ya, bukan bertambahnya harta, tapi berkah adalah seseorang yang dia tambah lagi ketakwaannya, tambah lagi ketaatannya, tambah lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Ya, jadi tabi'in itu hidupnya bertemu dengan sahabat, tapi nggak ketemu sama Nabi. Kalau sahabat itu hidupnya bertemu dengan Nabi, tapi dia, ya, bukan tapi, ya, memang dia hidup dengan Nabi dan beriman dan mati dalam keadaan, ya, memeluk agama Islam. Ada juga yang dia bertemu dengan Nabi tapi dia tidak beriman dan matinya juga tidak memeluk agama Islam. Ya, sahabat, tabi'in, dan generasi setelah tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in itu dia masih melihat tabi'in yang pernah hidup sezaman sahabat. Nah, jadi masih merasakan lah, ya. Nah, setelah itu baru orang-orang setelahnya, ya, sampai generasi kita di, ya, sekarang ini, di zaman ini. Toib, penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas suatu tema, yakni tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pengertian istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang diri kita, kecuali Nabi, ya, yang tidak punya dosa? Ya, kita keluar sebentar dari rumah, kadang kita, ya, melihat sesuatu juga berdosa, ya, atau kita mengucapkan hal yang buruk juga udah berdosa, atau kita membuli teman kita udah berdosa, menggibah saudara kita sudah berdosa. Semua hampir, ya, kita setiap hari itu sudah melakukan maksiat, yakni dosa. Maka disinilah ketika seorang hamba dia melakukan dosa, maka kita harus perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa taala. Kita minta ampun sama Allah. Jadi pengertian istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terhindar dari dosa, tidak ada yang dia hanya dapat pahala saja ya. Dia dapat pahala ya, dapat dosa iya. Nah, maka agar dosa-dosa kita hilang, maka kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati sekaligus. Lisan kita beristighfar, hati kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya permohonan atau istighfar kita yaitu apa? Berhenti dari melakukan dosa yang dimohonkan ampunannya itu. Ya. Jadi syarat istighfar diterima sama Allah itu ya kita berhenti dari dosa-dosa yang kita lakukan ya. Seorang sering ghibah atau sering gosip ya, kalau dia ingin diampunin Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melakukan penyetopan atau melakukan tidak melakukan kembali gitu loh ya, menghentikan seperti itu ya. Jadi syaratnya gitu, kalau kita ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka kalau tidak, maka istighfar yang dengan lisan yang kita ucapkan itu masih dicampuri dosa dengan dapat mempermainkan Allah ya. Jadi masih dicampuri dosa dapat dianggap mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya itu ya. Terus kita istighfar, terus kita tidak melakukan maksiat yang pernah kita lakukan ya. Dalam arti maksudnya menyetop itu dan terus beristighfar, stop dosa ya, terus istighfar, fa insyaallah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Summa astaghfirullah ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 199 bisa dibuka. Kemudian ya, banyak lagi keutamaan istighfar dari motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di surat-surat yang lain ya. Kemudian yang paling mengena buat kami yaitu apa? Boleh dibuka di surat Nuh ya. Di surat apa? Di surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. Di surat Nuh ini bagus sekali ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Kita buka lagi surat Nuh yang lebih detail ya. Kalau artinya ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu ya. Sesungguhnya dia adalah sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun ya. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Jadi kalau orang yang sering istighfar, orang yang sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Allah akan mengirimkan denganmu hujan yang lebat ya. Ketika misalnya musim kemarau atau kayak sekarang kita musim hujan ya, mungkin ya kita banyak dosa ya, atau negeri ini dengan lagi banyak dosa ya, maka kita harus banyak istighfar, memohon ampun ya. Terus kita harus muhasabah, introspeksi diri ya. Kita harus melihat evaluasi dosa apa yang telah dilakukan negara ini kok bisa ya banyak sekali musibah. Maka kita semua harus beristighfar dan muhasabah
ya, merenung gitu. Dosa apa? Ya, kalau kita sudah banyak istighfar, insya Allah Allah akan berikan solusi. Ya. Kalau yang lagi kekeringan, Allah akan bukakan pintu langit untuk menyirami bumi dan lain sebagainya. Yursilis sama alaikum bidarara wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan apa? Allah akan memperbanyak bi amwalin wa banin, harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang pada intinya ya, ketika kita seorang diri aja ya, jangan ngomongin negara, misalkan seorang diri, keluarga dan sebagainya. Nah, itu kalau kita beristighfar buat pribadi, insya Allah banyak sekali keajaiban, banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Ya, selaku hamba pembeli kita mendawamkan, membiasakan istighfar, berzikir kepada Allah SWT dengan istighfar. Seperti itu. Ya. Kami berikan contoh satu aja ya. Ya. Baik dari sejarah ya atau cerita dulu ya. Ada ulama ya, seorang ulama yang mana dia itu ya tidak mau berpergian, akan tetapi ya di suatu hari dia ingin pergi di suatu tempat kayak gitu ya. Misalkan ulamanya itu ya tinggalnya di Jakarta gitu kan ya, dia pingin ke Surabaya gitu loh ya. Ini real ya, ceritanya real. Karena kenapa? Karena ada si tukang roti yang dia sering beristighfar. Dia tukang roti ya jual roti ya, bikin adonan roti gitu. Ketika dia setiap hari istighfar dia ya, setiap adonannya yang memutar adonan, bikin adonan, astagfirullah, masukin tepung, astagfirullah, muterin tepung lagi, astagfirullah, campur lagi, apalagi campur, astagfirullah. Jadi selalu istighfar dia. Misal kita ya di motor jalan, astagfirullah, udah doa naik motor ya, bisa kita istighfar, astagfirullah. Di lampu merah istighfar, astagfirullah. Sering sih kita melihat beberapa orang yang dia pakainya zikir digital itu ya, dia istighfar mungkin ya, atau dia berzikir ya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi ketika si tukang roti ini ya selalu beristighfar, nah ulama ini ibarat kata datang ke Surabaya, kemudian dia tahu-tahu dia pengen ke sana, akhirnya nginep di salah satu masjid, sholat, tidur situ, akhirnya diusir ya. Ini sebenarnya ini ceritanya bukan orang Indonesia ya zaman dahulu ya para ulama zaman dulu. Nah terus ulama tersebut diusir dari masjid ya, karena masjid mau dikunci ya, kemudian tidur di teras pun diusir gitu kan. Nah di samping masjid itu ada ya memang orang yang jual roti itu ya, tukang jual roti itu melihat gitu kan, yang sering istighfar itu kan, melihat, panggil ya, suruh sini, yuk fulan sini, ta'al, pakai bahasa Arab gitu kan. Nah, sini tidur sini aja, istirahat sini aja ya, kalau nggak boleh di masjid sini aja. Akhirnya ya si ulama itu ya maulah ya masuk ke rumahnya, istirahat di situ. Tapi yang mengherankan, ulama itu melihat seorang tukang roti itu apa tadi itu, dia selalu istighfar. Setiap muterkan adonan, astagfirullah, satu kali astagfirullah, gitu ya. Jadi ditanya sama ulama itu, apa manfaat kamu ketika memutarkan adonan itu selalu istighfar, apa manfaatnya? Alhamdulillah, dia jawab, ketika aku selalu beristighfar setiap saat, setiap waktu, setiap detik ya, setiap menit gitu kan, dia selalu Allah berikan ya, maksudnya Allah selalu mudahkan setiap urusannya gitu loh. Dia pingin apa Allah kasih, mana mau kasih ya. Tapi dia bilang ya, ada satu keinginan aku yang belum pernah aku dapatkan ya dari istighfar ini,
yaitu aku pengen bertemu ulama yang namanya Hasan Al-Basri, kan kalau nggak salah ya, boleh diceknya. Nah, terus sampai sekarang saya belum, ya katanya belum dipertemukan, dan saya belum ketemu, belum tahu orangnya. Zaman dulu kan belum ada sosmed gitu kan. Nah, kemudian si ulama ini dia terkagum, ya kayak sedih dan sebagainya, dan masya Allah gitu ya. Kemudian, ya ini saya, oh ini ya yang menjadikan hatiku itu ingin pergi dari negaraku, dari desaku, dari kotaku untuk kesini gitu. Gara-gara apa? Karena istighfarnya kamu itu, katanya gitu. Masya Allah, akhirnya mereka dipertemukan tanpa susah payah ya. Maka gini, apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, apapun masalah kita dalam hidup, mungkin ya itu kita banyak dosa gitu kan, atau kita harus berbanyak istighfar gitu kan. Istighfar, minta ampun. Orang yang sering istighfar itu insya Allah ya, itu nilai-nilai ketakwaan dalam dirinya itu meningkat loh. Jadi dia semangat, dia tambah dekat lagi sama Allah dan sebagainya, sholatnya masya Allah gitu sebagainya, seperti itu ya. Jadi keutamaan orang yang istighfar. Nah, saya pun sama punya teman yang dia di Bandung ya. Di Bandung ini seorang Gojek lah ya, seorang Gojek gitu. Dia pingin ketemu sama, waktu itu namanya Masjid Al-Latif ya, ramai banget masjidnya itu. Tapi dia kan tulang punggung keluarga ya, mencari nafkah gitu kan dengan cara Gojek gitu. Kemudian dia nyari gitu kan, nyari Gojek, nyari pelanggan gitu. Dan tapi juga dia pingin datang ke kajian itu. Waktu itu tahun-tahun berapa ya? 2019 ya, sebelum Covid lah kalau nggak salah. Nah itu terus qadarullah ya, beliau itu dapat pelanggan, customer Gojek itu ya, dan apa yang dia inginkan gitu loh. Ternyata ketika dia tahu, dia yang ngisi kajian di Masjid Al-Latif Bandung itu, yang ramai banget itu, yang lagi viral itu, waktu itu viral ya, itu namanya Ustadz Hanan Ataki. Dia pingin ikut kajian, tapi ya karena tadi itu ya, mencari nafkah gitu ya, tulang punggung gitu kan. Akhirnya ketika dia seorang Gojek sering istighfar, astagfirullah. Pokoknya dia mendawamkan, membiasakan istighfar kemanapun itu istighfar. Lampu merah dia istighfar. Seperti itu. Nah, qadarullah. Nah, Ustadz Hanan Ataki itu, bahkan Ustadz Hanan Ataki juga pernah beliau sampaikan di ceramah beliau itu ya. Ustadz Hanan Ataki suatu saat beliau pingin naik motor lah Gojek, maksudnya waktu itu juga ya lagi pingin Gojek, terus ya bukalah aplikasi Gojek. Akhirnya qadarullah ya, dipertemukan dengan teman saya itu, namanya Mas Yudi namanya, kalau nggak salah, Mas Yudi. Lalu waktu itu kami sempat ke Bandung ya, masjid itu juga, Masjid Al-Latif itu ya, di Jalan Saninten ya. Kemudian beliau cerita sama customernya gitu kan, karena Ustadz Anantaki juga pengambilan penjemputan Ustadz Anantaki di Masjid Al-Latif itu gitu. Terus cerita si Yudi namanya Yudi ya, itu cerita sampai ini, kok itu rame banget ya masjidnya ya, siapa yang ngisi ya. Ustadz Anantaki masih polos gitu kan, dia nggak mau ngomong yang jujurnya katanya gitu. Iya, nggak tahu itu yang ngisi siapa ya, Ustadz siapa, saya juga nggak kenal gitu kan. Terus pokoknya sering ngobrol-ngobrol sampai lampu merah gitu kan. Nah, si Yudi ini dia agak ini siapa ya, kayak kenal aku nih, suaranya tuh kayak yang ngisi kajian itu gitu loh. Qadarullah dia ngelihat spion gitu kan, terus nengok itu kan, loh ini maaf ya, ini Ustadz Hanan Ataki bukan? Akhirnya di situ heboh kan, itu katanya paling heboh. Oh iya gitu, paling heboh di lampu merah itu. Jadi lampu merah kan biasanya kan anteng gitu kan, diem orang-orang itu malah heboh sendiri, ketawa nggak gerak gitu kan, masya Allah. Jadi seperti itu ya, ikhwanillah ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, istighfar lah, biasakan istighfar. Jadi mulut itu kalau nggak biasain dengan berzikir, dengan ya
baca Quran dan lain sebagainya, pokoknya yang positif lah ya, itu akan diisi dengan negatif gitu loh ya. Nggak gosip palingnya, apa, ngomongin orang, menghina, membuli dan sebagainya gitu kan, nah gitu. Jadi ya, nilai-nilai kehidupan kita itu, keseharian kita tuh harusnya ya dikit-dikit lambat laun ya menjadikan kita tambah dekat lagi sama Allah, berubah dikit-dikit ya. Capek maksiat terus, capek kita nakal terus, capek kita ya jauh dari Allah ya, seperti itu. Jadi kuncinya udah ingat mati, banyak istighfar, udah kita aja, insya Allah dimudahkan. Walaupun ya situasi sekarang agak ya luar biasa ya, tetap istighfar. Istighfar itu udah manjur pokoknya, insya Allah ya manjur. Banyakin baca Quran juga, sholatnya dimantepin juga ya, dan lain sebagainya. Jadi itulah ya, itu kisah dari zaman dulu atau teman saya juga itu, jadi menjadi bukti bahwa ya keutamaan seorang yang istighfar itu luar biasa. Keutamaan orang yang istighfar itu luar biasa ya. Jadi nggak kaleng-kaleng lah, contohnya seperti itu ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tadi udah dikuatkan dari ayat, terus dari kisah, ini dari hadis perkataan Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, yang paling banyak diucapkan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat adalah subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini, Nabi sebelum wafat, sebelum meninggal, Nabi banyak beristighfar ya, banyak beristighfar. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, seperti itu. Jadi selalu minta ampun, Nabi yang maksum, yang terhindar dari dosa, nah, itu pun selalu minta ampun sama Allah, selalu memohon ampun kepada Allah. Nah kita yang bukan Nabi, banyak dosa tapi kita jarang istighfar, nggak pernah istighfar, kan harus difikirkan lebih dalam lagi gitu kan ya. Hidup itu untuk apalah kalau banyak dosa gitu kan. Hidup itu banyakin ya, mendekatkan diri kepada Allah, banyakin bermanfaat kepada manusia ya, seperti itu. Dari hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marratan. Nabi mengatakan, demi Allah, aku beristighfar dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sehari, ini Nabi nih. Dalam sehari ya, lebih dari 70 kali. Hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Nabi 70 kali lebih. Kita ngomongnya orang Islam, umatnya Nabi, kagak pernah istighfar. Astagfirullah. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak hadis ayat yang tentang keutamaan istighfar. Ya, seperti itu. Intinya kalau kita pengen diampuni, kita dimudahkan, ya udah istighfar. Banyakin istighfar. Dan penguatkan lagi dari perkataan para salafus soleh ya, ulama ya, zaman dulu, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib berkata ya, ajabu mimman yahliku wa ma'ahu najah, kila wa ma hiya qala al-istighfar. Sesungguhnya aneh orang yang celaka padahal dia bersama penyelamat ya. Ditanya kepada beliau, apa itu? Jawabnya istighfar ya. Dan Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Al-Qur'an menunjukkan penyakit ya, menunjukkan penyakit kalian dan obat kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa kalian, sedangkan obat kalian adalah istighfar. Ini Abu Qatadah ya. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, Al-Fudail berkata, istighfar tanpa berhenti berbuat dosa adalah taubatannya para pembohong. Istighfar tanpa berhenti berbuat dosa adalah taubatnya para pembohong. Ya, jadi seperti tadi yang kita sudah bahas. Jadi kalau pengen diampuni, ya kita istighfar, kemudian kita stop. Ya, stop apa? Maksiatnya, seperti itu ya. Stop maksiatnya. Ya. Seperti itu ya. Banyak sekali ya keutamaan-keutamaan tentang istighfar ya. Seperti dari perkataan dari firman Allah ya, hadis Nabi dan lain sebagainya. Dan kisah yang lainnya lagi ya. Kisah Umar bin Khattab meminta hujan dengan istighfar. Nah, tadi kan benar ayatnya ya. Yursilis sama alaikum idrara. Kalau kita sering istighfar, Allah akan bukakan langit ya, mengguyur hujan. Berarti waktu itu ya sedang ya musim kemarau lah ya. Nah, diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pada suatu hari naik ke mimbar untuk memanjatkan doa ya, memohon hujan. Doanya tidak lebih dari istighfar dan membaca ayat-ayat mengenai istighfarnya. Kemudian berkata, aku telah meminta hujan melalui pintu-pintu langit yang dengannya hujan diturunkan. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, semoga apa yang kami sampaikan itu buat diri kami pribadi agar semangat ya, senantiasa perbanyak lagi istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin hanya itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Dan semoga ini menjadi amal jariyah ya, yang tidak terputus-putus sampai kami mati. Wa akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.